warahmatullahi wabarakatuh. Dengan video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja yang pertama yaitu pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Contoh segmentasi pasar yaitu Aqua. Secara geografisnya, Aqua menunjukkan semua pasar yang ada di Indonesia terdapat produk Aqua, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Secara demografis, Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Produk Aqua diproduksi untuk semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapa saja. Secara psikografis, Aqua ditunjukkan untuk kalangan kelas sosial menengah, tapi juga bisa untuk kelas kalangan bawah, mengingat ada harga kemasan yang bisa dijangkau kelas kalangan bawah dengan harga pasar 500 dan 3.000. Selain itu, Aqua diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan sehat, dengan kemasan yang mudah didapat dan dibawa, sehingga Aqua cocok untuk orang aktif dengan mobilitas yang tinggi. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar yang pertama yaitu memudahkan dalam mengelompokkan pasar. Artinya, setiap perusahaan untuk menghindari kesulitan dalam proses pemasaran produk, maka perusahaan harus mensegmentasikan pasar. Tujuannya untuk memudahkan dalam membedakan pasar. Dengan segmentasi pasar yang tepat, perusahaan akan lebih mudah memahami kebutuhan dan minat konsumen. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan konsumen menjadi lebih baik. Ada beberapa hal penting yang paling diperhatikan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kualitas, harga, pelayanan, dan ketetapan waktu. Yang ketiga yaitu membuat strategi pemasaran lebih terarah. Artinya, penerapan strategi pemasaran pada pasar homogen lebih mudah dibandingkan dengan pasar heterogen. Dengan segmentasi pasar, strategi pemasaran akan lebih terarah, termasuk penyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Yang keempat yaitu mengenal kompetitor dengan segmen pasar yang sama. Perusahaan dapat mengetahui siapa saja kompetitor di segmen yang sama dan aktivitas apa yang dilakukan oleh kompetitor tersebut. Yang kelima yaitu evaluasi target dan rencana bisnis. Evaluasi target dan rencana bisnis ini memudahkan perusahaan dalam melakukan evaluasi atas kegiatan pemasaran yang telah dilakukan. Perusahaan akan mengetahui apakah strategi pemasaran telah sesuai dengan karakteristik pasar sehingga dapat menjadi acuan untuk membuat perencanaan bisnis selanjutnya. Manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar yang pertama itu, perusahaan dapat menyusun dan menggunakan budget yang ada dengan efisien dan efektif. Yang kedua yaitu perusahaan menerapkan strategi pemasaran yang lebih terarah. Yang ketiga yaitu perusahaan mengetahui dan membandingkan peluang pasar baru. Yang ketiga yaitu perusahaan terbantu dalam hal pengaturan produk menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu perusahaan akan berada pada situasi yang lebih menguntungkan di pasar. Yang keenam yaitu perusahaan akan terbantu dalam menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Materi yang ketiga yaitu dasar-dasar segmentasi pasar. Dasar-dasar segmentasi pasar yang pertama yaitu segmentasi demografis, yang termasuk dalam segmentasi demografis yaitu jenis kelamin, usia, dan ukuran keluarga. Segmentasi secara sosioekonomi, termasuk dalam segmentasi sosioekonomi itu pendapatan, pendidikan, kelas sosial, dan etnis. Selanjutnya itu segmentasi psikografis. Dan termasuk dalam segmentasi psikografis yaitu tingkah laku dan gaya hidup yang dianut. Selanjutnya itu segmentasi geografis.
yang termasuk dalam segmentasi geografi yaitu kepadatan penduduk, iklim, dan standar daerah pasar. Materi yang keempat yaitu syarat-syarat segmentasi pasar. Yang pertama yaitu harus dapat diukur atau measurable. Artinya harus terukur secara tepat, baik dalam besarnya maupun luasnya, serta juga daya beli dari segmen pasar tersebut. Yang kedua yaitu harus dapat dilaksanakan atau actionable. Artinya, segmentasi pasar harus dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan segmentasi pasar yang bersifat actionable, maka semua program pemasaran yang disusun dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat melayani segmen pasar secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu harus dapat dicapai atau accessible. Segmentasi pasar harus dapat dicapai dengan baik. Segmentasi pasar yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan haruslah dapat dijadikan sebagai pasar sasaran yang benar-benar potensial. Yang keempat yaitu harus cukup luas atau substansial. Artinya, segmentasi pasar harus cukup luas. Meski segmentasi pasar bertujuan untuk lebih mempersempit kelompok target pasar, tapi tetap harus cukup luas. Dengan demikian, dapat lebih menguntungkan perusahaan jika segmen pasar tersebut dilayani perusahaan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.